Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Nurmalasari. Saya dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian operasional amplifier sebagai rangkaian komparator. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu rangkaian komparator. Rangkaian komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai high dan low. Nah, suatu komparator itu mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan atau tegangan referensi dan tegangan masukan atau tegangan input. Nah, biasanya kedua tegangan input ini disebut dengan V positif dan ini merupakan V negatif. Dan ini merupakan keluarannya atau tegangan output. Untuk alat dan bahan di rangkaian ini saya menggunakan yang pertama IC LM741. Lalu saya menggunakan potensiometer yang bernilai 50 k ohm dan ada DC power dengan nilai 12 volt dan 9 volt. Lalu ada satu buah resistor bernilai 1 k ohm dan ada LED. Lalu ada multimeter dan juga ground. Dan ada tegangan sumber atau VCC yang bernilai 15 volt dan juga VEE-nya negatif 15 volt. Nah, untuk cara kerja input rangkaian ini, sebelumnya saya membuat rangkaian ini untuk membuat alat yaitu senter dengan tombol power yang diputar. Nah, di sini saya menggunakan potensiometer. Cara kerjanya yaitu saya play dulu. Ketika potensiometer ada pada posisi 0%, maka yang pertama keadaannya itu LED-nya akan mati. Ketika LED mati dan juga tegangan outputnya yaitu negatif 14,118 volt atau mendekati negatif saturasi, atau juga mendekati VEE-nya yaitu yang bernilai tadi negatif 15 volt. Nah, ini keadaan pertama yaitu LED-nya tidak menyala. Kemudian saya geserkan potensiometernya hingga di posisi 80%. Nah, keadaan yang terjadi adalah LED-nya akan menyala dan juga tegangan output yang keluar yaitu berubah menjadi 2 volt. Begitu untuk proses outputnya. Nah, kemudian saya ada satu rangkaian lagi untuk membuktikan tentang prinsip rangkaian komparator. Nah, seperti ini. Saya play dulu. Perlu diketahui bahwa prinsip kerja rangkaian komparator itu adalah jika V positif lebih besar daripada V negatif, maka tegangan keluarannya adalah positif V saturasi atau VCC, mendekati VCC. Nah, di sini V positifnya bernilai 10 volt dan V negatifnya 8 volt. Berarti V positifnya lebih besar daripada V negatif. Keluarannya harus mendekati positif V saturasi atau positif VCC. Lalu saya sudah di play dan saya klik multimeternya, maka yang keluar adalah tegangan outputnya positif 14,118 volt. Artinya mendekati tegangan sumber yang bernilai 15 volt. Lalu saya ganti jika V negatif lebih besar daripada V positif. Saya ganti menjadi 7 volt. Nah, seperti ini. Saya delete dulu.
Lalu saya play, maka hasil outputnya akan negatif 14,108 volt, artinya mendekati negatif V saturasi yaitu VAA. Lalu saya mencoba menghubungkan agar bisa melihat sinyal komparatornya seperti ini. Lalu saya play dan hasilnya seperti ini. Baik, perlu diketahui juga bahwa rangkaian komparator itu merupakan penguat non-linear. Artinya penguat tidak linear itu merupakan penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukannya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bentuk sinyal masukannya itu berbentuk gelombang sinus dan bentuk sinyal keluarannya itu berbentuk gelombang kotak. Artinya bahwa prinsip kerja komparator tentang penguat non-linear itu benar, karena bentuk sinyal masukannya itu berbeda dengan bentuk sinyal keluarannya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya menjelaskan tentang bagaimana cara input dan juga outputnya dari rangkaian yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat yang akan saya buat di masa depan. Sesuai yang tadi sudah saya bilang, saya akan membuat senter dengan tombol power yang diputar. Nah, sudah banyak diketahui ya bahwa senter itu kegunaannya sebagai alat penerang. Untuk sumber cahayanya, saya menggunakan baterai sebagai sumber cahaya, sumber tegangannya. Senter pastinya umumnya digunakan di tempat-tempat yang gelap untuk menerangi sesuatu di sekitar. Hal ini pastinya akan sangat bermanfaat ketika ada kejadian mati lampu atau listrik tiba-tiba mati, tidak berfungsi. Nah, pasti kita akan mencari alat penerang lain seperti senter. Jadi senter akan sangat bermanfaat ketika tiba-tiba lampu di rumah kita mati. Seperti itu. Untuk alasannya kenapa saya membuat senter, dikarenakan senter itu mudah dioperasikan dan juga sangat sederhana. Walaupun sangat sederhana, tetapi manfaatnya pasti banyak sekali ya, apalagi di saat terjadi keadaan-keadaan yang sudah saya bilang tadi. Pastinya kita akan membutuhkan senter dan semua orang juga pasti akan membutuhkannya. Nah, mungkin cukup sekian saja tentang rangkaian dan juga alat yang saya jelaskan di video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan serta ilmu bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.